Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Batuk dimanapun Anda berada, selamat malam dan semoga kawan-kawan Batuk dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berada di penghujung bulan Februari 2021, tepatnya tanggal 28 Februari 2021. Belum lama setelah kerumunan Pak Jokowi ketika mengadakan kunjungan kerja ke NTT, tepatnya di kota Maumere, kita dihebohkan dengan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang penanaman modal usaha, di mana disebutkan bahwa pemerintah mengizinkan investasi miras di 4 wilayah, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan juga Papua. Jeger, kaget kita semua. Bagaimana tidak? Yang selama ini kita selalu dihebohkan dengan kasus-kasus misalnya pembunuhan atau penganiayaan karena orang mengkonsumsi minuman keras. Bahkan kemarin kita ketahui bagaimana seorang Brib KCS yang mabuk kemudian menembak 4 orang, 3 meninggal di tempat, salah satunya adalah TNI, yang 2 adalah pegawai kafe, yang 1 masih kritis di rumah sakit karena mabuk. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padahal negeri ini menginginkan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, tapi melegalkan minuman keras, khamr, yang jelas-jelas dilarang oleh agama, yang jelas-jelas Allah melaknat 10 golongan yang berhubungan dengan miras, baik dia yang memeraskannya, kemudian yang mengantarkannya, yang memesankannya, yang meminumnya, yang memakan harganya, semuanya ikut dilaknat. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa khamr itu adalah ummul jaraim, atau induk dari kejahatan. Disebutkan pula bahwa ada kisah di mana seorang yang disuruh memilih meminum khamr, menzinahi seorang wanita, atau kemudian membunuh seorang anak kecil. Orang itu berpikir bahwa meminum khamr itu dosanya lebih kecil. Kemudian dia meminum khamr, minuman keras, kemudian dia mabuk. Setelah dia mabuk, dia menzinahi wanita itu dan kemudian membunuh anak kecil itu. La haula wala quwata illa billah. 3 kejahatan dia lakukan. 2 kejahatan yang lebih keji dan lebih besar setelah dia mengkonsumsi minuman keras. Dan sudah banyak kasus di mana banyak orang yang meninggal karena mengkonsumsi miras, termasuk di wilayah yang diizinkan investasi miras itu masuk, yakni wilayah Papua. Kita ketahui bagaimana marahnya Gubernur Lukas NMB yang bahkan mengancam akan membakar toko minuman keras dan juga meminta para investor untuk keluar dari Papua. Karena apa? 22% orang Papua meninggal atau kematian di Papua disebabkan karena minuman keras. Bayangkan, itu artinya 1 dari 5 kematian di provinsi Papua disebabkan karena miras. 22% itu angka tidak kecil. Artinya 1 dari 5 orang yang meninggal di Papua itu pasti karena miras. Gimana ya? Bahkan Gubernur Lukas NMB sudah menekan peraturan agar miras itu dilarang di Papua. Sekarang malah diizinkan. Dan ini gimana ini Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, yang orang terdekatnya presiden, wakilnya, masa iya sih ingin menginginkan negeri yang barokah tapi melegalkan investasi minuman keras? Dari segi apapun jelas batil sekali kemudian melegalkan minuman keras itu. Dan kita juga ingat akhirnya bagaimana nanti akhirnya tugas aparat semakin berat. Dari kasus Brib KCS saja 3 nyawa melayang akibat 1 orang oknum yang mabuk. Kemudian ada perintah juga bahwa dari polisian bahwa jika melihat polisi mabuk tolong dilaporkan. Ya gimana mau melaporkan
ketika kemudian misalnya oknum polisi itu minum minuman keras di wilayah dilegalkan, kemudian walaupun dia mabuk, kemudian karena dia pegang senjata kemudian melakukan tembakan, ya Allah alam ya kita nggak bisa juga tuh, bingung gimana mau melaporkan. Itu jangan-jangan kalau kemudian kita melaporkan, kita lagi yang dipersalahkan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan sebagainya. Tapi ketika sudah kejadian seperti ini, kayak kemarin di Jakarta, kita juga bingung. Padahal miras di beberapa daerah tertentu ya, walaupun disebutkan investasi untuk 4 daerah untuk miras itu boleh masuk, yakni Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan juga Papua. Walaupun untuk Papua, Gubernur Lukas NMB ini benar-benar sudah geram dengan miras ini, karena memang miras ini daya rusaknya begitu besar. Bahkan disebutkan 22% orang Papua meninggal karena miras. Dan apakah benar ini negeri ini berasaskan Pancasila? Apakah miras itu sesuai dengan Pancasila? Padahal di semua agama itu jelas melarang minuman keras. Entah itu di Islam sudah jelas, dalam Islam di Al-Quran juga sudah dijelaskan. Memang ketika dulu Al-Quran melarang khamar, itu pelarangannya bertahap. Karena apa? Karena waktu itu khamar sudah menjadi kebiasaan tradisi orang-orang Arab ya, orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Arab pada umumnya. Minum-minuman keras sudah menjadi tradisi gitu. Jadi makanya pelarangannya bertahap, di mana pertama tidak boleh meminum khamar ketika hendak sholat, jadi dilarang mabuk ketika sholat. Kemudian disebutkan juga bahwa dalam Al-Quran bahwa khamar itu ada manfaatnya tapi sedikit, tapi mudaratnya atau kerugiannya lebih banyak. Kemudian ketika Rasulullah di Madinah, kemudian khamar benar-benar dilarang secara total itu, termasuk khamar, judi, mengadu nasib dan sebagainya. Di surat Al-Maidah disebutkan dengan jelas tentang pelarangannya, bahwa khamar itulah jalannya syaitan itu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa khamar itulah ummul jaraim, induk dari segala kejahatan. Ya, kita tahu gitu, ketika orang meminum khamar kemudian mabuk, ya dia nggak tahu apa yang dilakukan. Termasuk dalam kasus misalnya Bribka CS ini yang kemudian menembak 4 orang, 3 meninggal di tempat dan 1 kritis, itu kan jelas begitu banget merugikan. Kemudian juga gimana kasus orang meninggal karena miras oplosan itu. Apalagi ketika kemudian miras ini dilegalkan, itu bukannya semakin membahayakan itu. Dan juga bagaimana tanggapan para ulama, misalnya Buya Anwar Abbas yang merupakan wakil ketua MUI yang juga ketua PP Muhammadiyah, sampai bilang negeri ini sudah hilang arah, mulutnya saja yang teriak-teriak Pancasila tapi aslinya liberal. Dan kita tahu semakin terlihat benang merahnya ya, bagaimana pertama di 2016 perda-perda yang melarang miras itu dihapus, termasuk perda syariah di 2016 dihapus. Kemudian selanjutnya di 2020, akhir 2020, FPI dibubarkan, ormas yang paling getol di daerah-daerah dan di tempat-tempat yang biasanya ada mabuk-mabukan atau perjudian selalu diberantas, kemudian dibubarkan. Oh, ini toh akhirnya kemudian timbullah Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Dan kita juga ketahui ketika pembubaran FPI, Presiden Jokowi membubarkan FPI karena desakan para investor atau pengusaha-pengusaha yang menginginkan usahanya aman. Jadi jelas-jelas Perpres ini adalah dikeluarkan setelah FPI dibubarkan. Jadi benang merahnya juga semakin jelas. Demikian komentar dari saya. Tetap stay tune di Mimbar 2. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.